Halo teman-teman dari Car Vlog, sesuai request kalian, gua kali ini akan nge-review mobil yang jadi icon Monster Road di belakang gua ini. Nah, sesuai dengan judul, kalau misalnya kita lihat ini mobilnya emang tinggi banget. Ya mungkin emang sih untuk ukuran sebuah mobil double cabin ya, ini mungkin paling tinggi di Indonesia. Tapi sebenarnya yang bikin gua terkecoh juga, ini bukan mobil double cabin. Emang sih bodinya pakai bodi L200 Triton, tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, ternyata ini bukan sebuah Mitsubishi. Langsungnya kita review di sini. Ini pas ada di Grage City Mall Cirebon, ramai banget banyak ngajak foto. Tapi nggak apa-apa, kita langsung lihat perbagian mobil ini apa aja yang nempel. Nah, secara bodi ini kan pakai Mitsubishi L200 Triton. Dan ini asli, bukan fiber, jadi lampunya semuanya asli, grillnya, terus bagian kap mesin juga asli. Berat ya kalau masih pakai bodi asli gini. Cuma ya kalau untuk ukuran mobil segini sih jatuhnya nggak terlalu berat ya. Nah, ini jadi full semuanya pakai bodi Triton. Tapi kalau misalnya kita lihat ke bagian kolong, ini ternyata adalah sebuah sasis dari Unimog ya, dari Mercedes-Benz Unimog. Nggak cuma sasisnya aja yang dari Unimog, tapi ini sebenarnya kaki-kaki juga full pakai Unimog semua. Ini bagian belakang misalnya, kita bisa ngeliat dari mulai gardannya, terus untuk pernya itu pakai bawaannya dari Unimog. Tapi untuk shock breakernya ini udah pakai shock breaker custom yang nitrogen. Bagian depannya juga sama, sistemnya dia tri-link, bisa kelihatan linknya yang warna kuning. Shock breakernya juga sama, pakai custom juga. Kalau gue lihat kayaknya sekitar travel 14 inch ya, sekitaran 14 sampai 16 inch. Nah, gue akan coba ngeliat lebih dekat lagi ke bagian kaki-kakinya ya, bagian gardannya. Nah, ini dia gardannya Unimog. Jadi kelihatan kecil banget emang kalau di mobil ini pakai ban yang ukuran super gede. Tapi ya inilah dia, emang gini dimensinya. Terus dia modelnya yang portal gini ya, jadi dari mulai keluar dari selongsongnya, as rodanya, terus turun lagi, ada reduksi, ada gear lagi. Ini yang bikin rasio lebih low lagi. Biasanya emang gardan-gardan truk gini ya, modelnya gardan portal. Terus stoppernya masih stopper biasa ya, stopper karet. Ini ada track barnya di bagian belakang, biar dia nggak joget kanan kiri ya. Ini kan sistemnya tri-link. Terus apalagi ini kalau gue lihat untuk remnya juga bawaannya dari Unimog, full tromol. Nah, ngomongin masalah sasisnya, ini kan full pakai Unimog, tapi ini sebenarnya udah dirubahnya lumayan juga sih ya, terutama untuk megang-megang ke bagian bodinya. Jadi untuk megang bagian bodinya itu semua udah bikin tulangan baru supaya bisa megang bodi Triton ini. Tadi nggak cuma bagian depan, bagian belakang, semuanya full asli plat. Nah, ini sayang sih nggak ada batok lampu belakangnya, tapi nggak apa-apa. Ngomongin ban sama velg, ini velgnya pakai velg asli Unimog. Velg asli Unimog, terus bannya juga pakai ban model ban traktor ya, mereknya Armor. Ukurannya itu 16, 70, ring 20. Mantap. Kalau lihat di traveling gini masih kelihatan kalau bannya tuh nggak mentok ya. Ini pedal kan udah di twist tuh, depan sama belakang. Kita coba lihat di bagian yang kanan belakang, dia masih tetap nggak mentok. Nah, ini dia bagian kanan belakang, masih ruangannya masih lumayan lega ya. Ini kayak kalau misalnya dimiringin lagi masih bisa lagi sih, dan kayaknya nggak mentok. Kalau gue lihat dari bagian pinggir-pinggirnya, ini nggak ada yang kena, semuanya aman, clear. Salah satu yang disayangin adalah bor mesin, pasti teman-teman juga pada penasaran. Cuma ini sekarang nggak bisa dibuka buat mesinnya, tapi mesinnya ini pakai mesin Mitsubishi cold diesel ya, 4D34 turbo. Berikut dengan gearboxnya, terus dikawinin sama untuk transfer case-nya untuk Unimog ya. Gua nggak tahu sih secara lebih teknisnya gimana ngawininnya. Infonya sih seperti itu. Jadi mesinnya mesin Mitsubishi, masih samaan kayak bodinya, walaupun sebenarnya isiannya ke bawah udah Mercy semua, udah Unimog semua. Pengen sih sebenarnya gua rasanya pengen ngebuka ininya, tapi ngebukanya masih ngebelah bodinya dulu nih sekarang nih. Soalnya ini bukan sekedar yang buka ya biasa, jadi agak repot. Tapi kita akan coba lihat ke bagian dalamnya ya, kayak gimana. Halo Sob.
sebelum kita masuk. Halo. Halo Nih, Mas. sama juragan YouTube nih. Wah, lagi viral Monster Truck. Nah, mantap, selamat datang di Cirebon. Lanjut. Thank you. Sebelum kita masuk ke dalam, kita pengen coba lihat dulu ke bagian belakang. Ada apa aja yang udah dipasang bagian belakang, karena ternyata bisa dinaikin ya bagian belakang. Kita langsung naik ya, bismillah dulu sebelum naik ke atas, soalnya tinggi. Oke, ini udah di bagian atas. Haha, kita bisa lihat ke sekitarnya. Masih lumayan rame, ya mungkin sekarang lagi nggak rame, lagi break soalnya. Oh ya, lupa, kita lagi review mobil lah. Kembali lagi. Jadi di bagian belakang, ini ada buat tangki bensin ya, tangki solarnya. Tangki solarnya double nih, kanan kiri nih, nggak terlalu kelihatan ukurannya berapa liter. Terus ini juga udah dibolongin sebagian deknya, ini masih asli. Yang gue injek bagian belakang masih asli, tapi di bagian sininya itu dibolongin buat shock breaker ya, buat mounting shock breakernya tembus. Terus untuk roll bar ya, roll cage juga tembus masuk ke dalam mobil. Di bagian belakang kabinnya kurang lebih ada filter udara. Terus untuk radiatornya juga ada di situ, persis di belakang kemudi ya. Nah, menurut gua amannya sih disekat ya. Jadi kalau misalnya air radiatornya muncrat, nggak langsung kena ke driver apa ke driver. Sekarang saatnya kita buat masuk ke dalam. Nih kebetulan dari pintu kirinya keras banget, gue buka nggak bisa. Ini soalnya setir kiri ya. Jadi gua nyoba masuk dari kiri, tapi karena keras, gue masuk dari sebelah kanan. Nih teman-teman di Instagram juga banyak yang request tutorial masuknya gimana, soalnya kan tinggi banget. Kalau teman-teman bisa lihat, ini kayaknya nggak mungkin ya kalau kita naik ke dalam ya, mau yang naik orangnya 2 meter sekalipun. Jadi caranya adalah kita pertama kaki ke sini dulu, sini, terus ya tangan megang sini, terus set naik ke dalam, kurang lebih gitu. Harus kuat doanya, soalnya kalau jatuh lumayan sakitnya, malunya ya terutama. Oke, gua naiknya kayak nggak gua videoin, soalnya butuh tenaga ekstra. Jadi kameranya gua taruh dulu, gua masuk ke dalam, habis itu kita rekam lagi. Alhamdulillah sampai di dalam, nggak pakai kepleset dulu, soalnya itu dia malunya. Nah ini gua sekarang posisinya di kanan, tapi setirnya ada di kiri. Kayaknya lebih enak gua di kanan, soalnya terang ya. Kalau gua duduk kayak kiri langsung nggak dapet cahaya, apalagi kulit hitam gua bakalan nggak kelihatan. Jadi kurang lebih di dalam akan gua masukin insert-insertnya, semuanya udah custom ya. Jadi kita nggak nemuin lagi ada dashboard dari Unimog atau dashboard Triton. Ini udah plat-plat semua. Terus kita udah ngeliat untuk roll cage-nya juga semuanya ya custom ya. Untuk roll cage-nya juga gua nggak tahu berapa titik, tapi kalau misalnya gua hitung mungkin ada sekitar 8 titik buat roll cage-nya. Ini setirnya kiri, gua nggak tahu kenapa, tapi kalau gua nebak-nebak mungkin setirnya di kiri biar ngikut kayak mobil monster truck di Amerika ya, setirnya setir kiri. Jadi ini ikutan pakai setir kiri juga. Kalau gua lihat ini kom setirnya kayak pakai Strada ya, pakai punya Strada. Terus itu dia tadi gearboxnya juga sama dari Mitsubishi, bawaannya cold diesel. Transfer case-nya aja yang bawaan dari Unimog. Yang lain sih indikator standar ya, buat penunjuk voltase, buat temperatur air, dan kawan-kawan. Yang custom lagi mungkin juga joknya. Ini joknya tuh modelannya tuh modelan jok apa, kayak Summit gitu ya, fiber. Pakai seatbeltnya Crow 4 titik. Udah dibungkus lagi warna hijau. Gue berasumsi kayak ini mobil warna hijau kali ya, sebelum di stikerin Monster Road. Kalau sekarang sih kayaknya agak nggak nyambung warna hijaunya. Setirnya juga kurang menarik sih modelannya. Terus warna hijau juga agak sedikit aneh. Nah terus door trimnya, door trimnya punya Triton ya. Cuma udah versi, udah kopongnya semua, nggak ada apa-apa. Ini juga udah pasti nggak ada speakernya di sini. Terus kalau nengok ke bagian belakang, itu dia yang gue bilang tadi, sorry gelap. Ada kayak radiator, filter udara, udah kosong bawahnya. Oke, kita akan turun lagi. Bismillah, semoga nggak kepleset. Nah, akhirnya selesai sudah review singkatnya mobil ikonnya Monster Road.
Jadi pada intinya ternyata ini bukan Triton, ini hanyalah sebuah Mitsubishi jadi-jadian, tapi sebenarnya ini adalah Unimog ya kalau kita lihat dari semuanya yang ada di bawah ya, kecuali mesinnya ya, mesinnya tetap mesin Mitsubishi Cold Diesel. Nah, kalau teman-teman bertanya lagi, ini apakah mobil Jeep tertinggi di Indonesia? Kalau untuk yang ukuran non hidrolik shock breaker mungkin iya, tapi karena ini ternyata adalah sebuah truk, ini bukan yang paling tinggi di Indonesia. Tapi kalau kalian penasaran mau lihat Jeep paling tinggi di Indonesia, mungkin gua akan segera nge-review. Kembali lagi itu ada di Jakarta, jadi tunggu aja. Yang pasti kalian subscribe dulu. Dadah, assalamualaikum.